Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika Fatara, NIM 119300077 dari Prodi Teknik Kelautan, kelompok 4A. Di sini saya akan menjelaskan modul pertama, yaitu berat jenis semen. Tujuannya itu yang pertama, menentukan nilai berat jenis semen secara laboratorium sehingga dapat mengetahui kemurnian semen. Lalu yang kedua, membandingkan hasil data perhitungan dengan berat jenis semen yang standar. Terus yang ketiga itu data dari berat jenis semen didapat secara laboratorium. Terus ada juga yang kedua, berat jenis. Berat jenis itu adalah perbandingan antara berat jenis semen dengan volume sehingga dapat mendapatkan mutu beton yang diinginkan. Terus ada juga senyawa dalam semen. Yang pertama itu ada trikasilium silikat. Senyawa ini tuh semakin tinggi senyawa di dalam semen ini, semakin tinggi pula kualitas semen yang didapat. Terus ada juga mineral semen dengan takaran 32-52% setiap harinya. Terus ada juga hal yang mempengaruhi berat jenis semen. Yang pertama itu tempat penyimpanan semen. Tempat penyimpanan semen ini harus dikarung dan disimpan di tempat yang gelap, suhunya standar, terus gelap dan tidak boleh lembab atau terkena basah. Terus yang kedua itu suhu udara kamar. Seperti yang dibilang tadi, suhunya itu harus sesuai dengan suhu udara kamar atau suhu standar pada kamar. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Terus ada juga yang ketiga, lama penyimpanan semen. Lama penyimpanan semen ini tidak boleh terlalu lama, takutnya semen bakal mengeras dan tidak bisa dipakai lagi. Yang terakhir, cara penyusunan semen. Cara penyusunan semen ini harus dipisahin sama bahan-bahan lainnya agar tidak tertukar, karena semen dan bahan-bahan lainnya takaran itu berbeda, jadi jangan sampai tertukar. Terima kasih. Selanjutnya adalah modul yang kedua, yaitu analisis saringan agregat kasar dan agregat halus. Tujuannya itu yang pertama, untuk menentukan persentase perbandingan antara agregat kasar dan agregat halus, jadi menjadi komposisi yang baik dan ideal sehingga menjadi gradasi baik sebagai campuran. Terus yang kedua itu ada menentukan ukuran maksimum agregat kasar dan agregat halus. Selanjutnya itu ada dasar teori. Analisis saringan itu sendiri adalah pengelompokan butiran kasar, butiran agregat halus dan agregat kasar. Terus ada juga tujuannya itu beton, untuk mendapatkan beton yang mudah, dalam artian mudah diasah, mudah diaduk, mudah dicampur, terus mendapatkan harga yang ekonomis. Terus ada juga mendapatkan hasil beton yang padat dan baik dan bagus. Terus ada juga batas gradasi. Batas gradasi ini sendiri agar mendapatkan batas gradasi yang seimbang antara agregat kasar dan agregat halus. Nah, ada bentuk gradasi agregat. Yang pertama itu adalah well graded atau gradasi yang baik. Terus gap graded atau gradasi yang tercampur. Uniform graded itu adalah gradasi yang berseragam. Selanjutnya ada pengaruh sifat beton. Pengaruh sifat beton ini disebabkan adanya gradasi. Nah, gradasi ini mempengaruhi sifat beton itu. Nah, pengaruh sifat beton terhadap sifat beton keras yaitu
pengaruh sifat beton yang pertama itu pengaruh terhadap sifat beton keras. Pengaruh pada sifat beton keras ini, kalau misalkan beton segarnya itu sukar didapetin, nanti bakal terjadi yang namanya gradasi. Nanti itu betonnya itu bakal kayak kopong gitu, mengeropos, jadi nggak kuat, terus kedap terhadap air, terus juga isinya tuh jadi bolong-bolong gitu, jadi gampang roboh. Terus ada juga beton segar, yaitu kebalikannya. Nah, ada sifat beton segar ini tuh ada sifat kohesif, terus ada kontrol terhadap agregat kasar dan agregat halus. Terus jumlah airnya itu harus seimbang. Terus juga mempengaruhi kelecakan, mempengaruhi keadaan pada agregat terhadap permukaan. Nah, ada juga hal mempengaruhi berat jenis semen. Selanjutnya dalam modul ketiga yaitu analisis saringan pada nomor 200. Nah, pada percobaan kali ini itu bertujuan untuk menentukan bahan-bahan pada agregat halus yang lolos pada saringan nomor 200 dengan cara pencucian. Nah, kan dalam setiap unsur tanah itu pasti ada yang namanya partikel halus, tidak terkecuali pada agregat halus. Tanah yang berbutir halus itu menunjukkan swell yang lebih besar dibandingkan terhadap tanah yang berbutir kasar. Nah, tanah yang berbutir kasar itu kan sifatnya dipengaruhi oleh sifat tanah tersebut. Kalau misalkan tanah yang berbutir halus itu contohnya lempung dan kolodial, sifat itu dipengaruhi oleh sifat air yang menyelimuti butirnya. Lempung kolodial dan lumpur itu biasanya tercampur pada agregat kasar maupun agregat halus. Nah, apabila kandungan keduanya itu tercampur banyak, akan mengurangi kekuatan beton itu sendiri karena menghambat hidrasi semen. Terus tanah liat. Nah, tanah liat ini tuh mengurangi kekuatan beton karena sifatnya itu tuh mengecil sebagai akibat basa silih berganti. Maksudnya tuh kan tanah liat itu semakin kering semakin menciut gitu. Terus beberapa jenis tanah liat dalam keadaan basah dapat berisi air sebanyak beratnya sendiri. Nah, ada juga dua cara untuk menentukan kadar tanah liat, lumpur, dan debu, yaitu pengujian pada lapangan, pengendapan di lapangan. Terus yang kedua itu ada dissentation laboratorium. Terus itu ada peralatan yang digunakan, saringan nomor 16 dan saringan nomor 200. Wadah pencuci, terus ada oven sama timbangan. Nah, prosedur pengujiannya itu yang pertama, masukkan contoh agregat yang beratnya itu 1,25 lebih berat dari berat minimum, terus di oven. Terus abis itu yang kedua itu masukkan benda uji agregat itu yang sudah di oven ke dalam wadah dan diberi pencuci secukupnya sehingga benda uji itu terendam. Terus guncangkan wadah dan tuangkan air cucian ke dalam susunan saringan nomor 16 dan nomor 200. Masukkan air pencuci baru dan ulangilah pekerjaan itu selama 3 kali sampai air cucian itu menjadi bening jernih. Terus ada yang kelima itu semua bahan yang tertahan di saringan nomor 200 itu ditaruh di talam, terus di oven. Keringkan dalam suhu oven sampai mencapai berat tetap. Nah, setelah kering timbang dan catat berat uji.
Di sini sih berdasarkan pemeriksaan bahan lolos saringan nomor 200 itu standar persentase bahan lewat saringan itu nomor 200 lebih kecil dari 5% hasilnya. Terima kasih. Modul yang keempat adalah pemeriksaan kadar organik dalam agregat halus. Nah, pemilihan pasir yang bagus itu dapat dilakukan berdasarkan pemilihan kandungan kadar lumpur dan juga kandungan kadar organik pada bahan bangunan. Nah, kualitas suatu bangunan itu kan ditentukan oleh kualitas bahan bangunan juga kan. Dari bahan bangunan itu akan menghasilkan kualitas bangunan terbaik. Nah, kuat dan tahan lama. Nah, kadar organik di dalam agregat halus ini semakin banyak kadar organik, semakin lemah beton dan tidak mampu bertahan lama, menyebabkan kerusakan. Terus untuk mengetahui berapa banyak kandungan kadar organik pada beton ini, kita akan melakukan percobaan yang bertujuan untuk mengetahui berapa persentase kadar organik pada suatu agregat halus. Karena balik lagi seberapa kandungan bahan organik itu kalau misalnya berlebihan akan mempengaruhi kualitas bahan bangunan itu. Kadar organik itu sendiri adalah bahan-bahan yang terdapat di dalam pasir yang menyebabkan kerugian pada bahan beton atau mortar. Nah, cara pemeriksaannya itu yang diperlukan itu adalah botol gelas tembus pandang dengan penutup karet atau gelas atau bahan penutup lainnya yang tidak bereaksi pada NaOH volume gelas. Terus ada juga standar warna atau organic plate. Larutan NaOH 33% cukup untuk mencampur contoh pasir di dalam botol tabung. Terus ada bahan-bahannya itu contoh pasir dengan volume 115 ml. Langkah kerjanya itu benda uji dimasukkan ke dalam botol gelas tembus pandang. Terus yang kedua itu tambahkan larutan NaOH3 itu yang tadi. Setelah dikocok, total volume menjadi kira-kira 3/4 volume botol. Botol ditutup erat-erat dengan penutup, terus dikocok lagi. Diamkan botol selama 24 jam atau seharian. Nah, setelah 24 jam ini dilihat kalau misalkan warnanya itu semakin gelap, berarti kadar organik pada agregatnya ini semakin banyak. Kalau misalkan warnanya terang, berarti kadar organiknya itu rendah gitu. Nah, prinsipnya itu mengetahui pengaruh zat organik dalam pasir terhadap larutan NaOH karena besar kecilnya persentase kadar organik yang ada pada agregat ini atau campuran ini tergantung pada warnanya gitu, pengaruh warna yang berbeda. Semakin terang, semakin rendah, semakin tinggi, semakin besar berarti kadar organiknya. Gitu. Selanjutnya adalah modul 5 yaitu pemeriksaan kadar lumpur dalam agregat halus. Nah, pada praktikum ini tuh merupakan praktikum terdapat praktikum pekerasan jalan raya atau bahan bangunan, bahan konstruksi. Dan maksud dari praktikum ini adalah untuk menentukan persentase kadar lumpur dalam agregat halus. Dan seharusnya itu kadar lumpur itu sebesar 3% dari berat agregat halus. Nah, sedangkan pasir itu adalah batuan agregat berbutir halus yang besarnya itu 0,15 mm sampai 4,75 mm. Pasir itu sendiri berasal dari penghancuran secara alamiah atau penghancuran dari manusia. Terus pasir itu kan merupakan bahan bangunan yang berfungsi antara lain sebagai campuran beton. Nah, di dalam pasir ada kadar lumpur, sedangkan kadar lumpur itu adalah bagian-bagian butir yang melewati ayakan 0,03% mm. Kandungan lumpur ini dalam pasir itu nggak boleh melebihi dari 3%.
Terus dalam praktek di lapangannya, khususnya agregat halus, diketahui bahwa kebersihan agregat terhadap lumpur itu melebihi dari syarat-syarat yang telah ditentukan sebanyak 3%, nggak boleh lebih dari 3%. Kalau misalkan lebih dari 3%, nanti bakal menambah permukaan agregat sehingga tuh keperluan air untuk membasahi semua permukaannya itu meningkat. Jadi nanti betonnya tuh nggak bakal bertahan lama. Dan karena pengaruh buruk tersebut, makanya kadar lumpur itu tuh sangat perlu diperhatikan, tidak boleh melebihi 3%. Ada prosedur percobaannya, dan yang bisa didapat yaitu kadar lumpur, tinggi lumpur itu seharusnya itu tidak boleh lebih dari 3%, dan di sini itu dibilangnya bahwa 0,03% itu hasil percobaannya, berarti memenuhi syarat karena kurang dari 3% dari berat agregat halus. Selanjutnya adalah modul ke-6, yaitu pengujian kadar air agregat. Nah, kadar agregat itu adalah perbandingan antara berat air yang dikandung agregat dengan berat agregat dalam keadaan kering. Jumlah air yang terkandung dalam agregat itu perlu diketahui karena akan mempengaruhi jumlah air pada campuran beton, dan agregat yang basah itu yang banyak mengandung air akan membuat campuran juga semakin basah dan sebaliknya. Tujuannya itu adalah setelah melakukan percobaan ini, mahasiswa itu dapat memahami betul fisik, mekanik, teknologi agregat, pengaruhnya terhadap beton dan bahan pengerasan pada jalan. Terus dapat juga menentukan kadar air agregat. Nah, di sini ada alat yang digunakan, yaitu timbangan oven, talam atau cawan. Bahannya itu agregat yang langsung diambil dari lapangan biar sesuai dengan kondisi lapangan juga. Nah, langkah pengujiannya itu yang pertama itu menimbang berat cawan, memasukkan benda uji ke dalam cawan, terus menimbang berat plus bahan uji, terus mengeringkan cawan dan bahan uji tersebut di dalam oven selama 24 jam, menimbang berat cawan setelah benda uji dikeringkan, menghitung berat benda uji di kering oven. Sama kayak geotek ya. Nah, kesimpulan yang dapat dari praktikum ini adalah kadar air agregat itu kan sangat dipengaruhi oleh jumlah air yang terkandung dalam agregat. Semakin banyak selisih antara berat agregat sebelum sama sesudah dikeringkan, setelah di oven, berarti semakin besar juga kadar airnya, begitupun sebaliknya. Nah, karena besar kecilnya kadar air berbanding lurus dengan jumlah air yang terkandung dalam agregat, maka semakin besar jumlah air yang terkandung dalam agregat, semakin besar pula kadar agregat itu, dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu modul ke-7, yaitu analisa spesifik graviti dan penyerapan agregat kasar. Tujuan praktikumnya yaitu menentukan bulk and apparent specific gravity dan penyerapan absorpsi agregat kasar menurut prosedur ASTM C127. Nah, nilai itu diperlukan untuk menetapkan besarnya kadar air volume agregat dalam adukan beton. Terus standar pengujian kadar air agregat itu menggunakan SNI 0319719990. Metode ini digunakan untuk menetapkan besarnya kadar air dan penyerapan agregat. Nah, kadar air dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu kadar air kering, yaitu keadaan benar-benar tidak berair. Terus yang kedua itu kering udara di mana permukaan kering tapi pori-porinya tuh masih ada sedikit air. Terus jenuh kering permukaan, dan yang keempat terakhir kondisi basah di mana agregat tuh banyak mengandung air. Pada percobaan kali ini ada peralatannya, yaitu timbangan dengan ketelitian 0,5 gram, keranjang besi, alat penggantung, oven, anduk, dan lap. Bahannya itu
Berat contoh agregat disiapkan sebanyak 11 liter dalam keadaan kering. Nah, prosedur praktikumnya itu benda diuji selama 24 jam sama kayak biasanya. Benda dikeringkan, terus ditimbang, dimasukin ke dalam keranjang dan direndam kembali dalam air. Temperaturnya harus dijaga, terus kemudian ditimbang, terus digoyang-goyangin lagi dalam air dan untuk melepas udara yang terperangkap. Terus hitung berat kondisi jenuh. Dikeringkan, terus abis dikeringkan ditimbang lagi. Nah, dalam perhitungan ini tuh nilai tersebut akan digunakan untuk mengoreksi takaran untuk penentuan proporsi takaran air. Sama kayak modul sebelumnya, kalau misalkan semakin banyak kadar air berarti semakin lama selisih waktu antara pas masih kering dan sesudah di oven sesudah dikeringkan, berarti persentase tersebut kadar airnya semakin banyak. Sekian, terima kasih. Dan yang terakhir adalah modul ke-8, yaitu analisis spesifik graviti pada agregat halus. Sebenarnya sama kayak modul sebelumnya, cuman bedanya itu menggunakan agregat halus. Bisa pakai pasir mungkin. Dasar teorinya juga sama. Standar pengujian kadar air agregat menentukan besarnya kadar air dan penyerapan agregat pada agregat halus. Nah, di sini menggunakan pasir karena pasir itu termasuk agregat halus dan persentasenya itu harus Nah, sebenarnya analisis spesifik gravity ini kita dapat mengetahui berapa persentase kadar air yang diserap oleh pasir atau agregat halus, sehingga mempengaruhi adukan bahan campuran bangunan agar campurannya itu ideal dan dapat dipakai dengan tahan lama dan sempurna.